Iya dong. Iya, ini enaknya Zoom ini. Biar kita ndak mandi bisa kuliah ya. Saya belum mandi nih. Pasti ada juga yang sama dan saya ini belum mandi. Biar nih. Yang penting kita belajar dulu. Oke. Jadi hari ini saya akan membawakan materi mengenai kardiomiopati. Kenapa kita paksakan materi gagal jantung, kor pulmonal, dan kardiomiopati ini diselesaikan sebelum selesai juga modul sesak nafas, karena penyakit-penyakit inilah yang kemudian memberikan keluhan utama sesak nafas. Jadi diusahakan memang ada gambaran tak semua mengenai penyakit apa saja yang menyebabkan keluhan utama sesak nafas. Kemarin itu saya ada menguji mahasiswa UMI koas, dia dengan sesak nafas ternyata diagnosisnya ACS. Itu tidak sinkron ya. Itu tidak sinkron. Jadi kita ini sebetulnya walaupun apa dari anamnesis apa yang dibilang pasien kita, begitu kita tahu bahwa dia sebetulnya adalah gagal jantung, maka penulisan kita itu sebetulnya harus sinkron dengan diagnosis, kemudian dengan tata laksana. Jadi misalnya toh dalam perjalanannya, makanya pada saat kita anamnesis pasien itu jangan langsung menulis, telaah dulu ini kira-kira keluhan utamanya apa, gitu toh. Nah, jangan jangan semuanya kayak wartawan begitu, toh. Karena itu nih yang kayak Umi itu dia dengan keluhan sesak nafas, tapi ternyata diagnosisnya ACS, itu tidak cocok. Jadi masing-masing ada nyanyiannya. Misalnya kalau nyeri dada, maka pikirkan yang pertama angina, kemudian infak, perikarditis, diseksi. Kalau sesak nafas, masih dengar suara aku, Dek? Kalau sesak nafas, maka pikirkan dia gagal jantung, kor pulmonal, dan kardiomiopati. Kemarin waktu tutor masih bingung-bingung saya lihat, terutama kelompok saya. Ya, kalau gagal jantung, lihat kausanya. Karena semuanya ini akan datang dengan keluhan sesak nafas. Kemudian dari pemeriksaan fisik itu hampir sama semua pemeriksaan fisik yang bisa kita temukan. Sama-sama ada peningkatan JPP, sama-sama ada railsnya, ada edemanya. Tapi yang menjadi dasar diagnosis kita adalah kausanya. Disebutkan bahwa kalau jelas-jelas dari penyakit jantung kiri, maka itu adalah gagal jantung. Apa itu penyakit-penyakit jantung kiri? Misalnya infak miokard, toh PJK, hipertensi, kongenital, katup. Nah, itu termasuk dia dari jantung. Tapi kalau jelas-jelas dia dari paru, misalnya dia asma, dia TB, kemudian dari pemeriksaan fisik itu barrel chest, kemudian dari foto ada misalnya diafragmanya mendatar, iganya melebar, hiperlusens paru karena udara terjebak di dalam alveol, tidak bisa keluar semua, itu kor pulmonal. Karena kenapa diajarkan seperti itu? Karena itu juga yang kita dapatkan di klinis, dan itu juga yang akan dapatkan kalian di skenario UKM PPD kalau mau jadi lulusan dokter, gitu ya. Jadi selalu dibiasakan. Kalau masih baru-baru begini, sebaiknya Anda punya catatan buku kecil, rangkum itu 750 topik. Kalau Anda keletihan 750 topik, rangkum sendiri, cari teman belajar yang mau sama-sama berusaha. Misalnya punya teman belajar 10 atau 7 mau. Toh, rangkum nih 1 minggu ini ya, geng, kita bikin ini. Gampang Ji, karena kita cuma tulis misalnya kor pulmonal, kata-kata kuncinya apa saja kor pulmonal. Misalnya kausa paru, barrel chest, fotonya apa. Jadi nanti kalau ujian tahu semua apa itu kata-kata kunci, ditanyakan EKG-nya sudah tahu RVH, ditanyakan fotonya sudah tahu emfisema. Gitu, karena sudah hafal kuncinya. Itu seharusnya dimulai sebelum klinik, harusnya sekarang. Kalau perlu pada saat LSIT sebetulnya itu Anda sudah memulai kata kunci begitu. Jangan lupa dituliskan kode SKDI-nya. Itu nanti sangat membantu pada saat kalian mau ujian UKM PPD, Anda tidak bisa baca lagi semuanya. Sudah stres mi, sudah koas mi sibuk, sudah ikut bimbingan ini itu, tidak bisa lagi. Sudah full memorinya.
Yang Anda bisa kerjakan adalah buka-buka HP, lihat itu kata kunci. Enaknya sekarang HP bisa dibawa kemana-mana. Kalau nggak mau tulis di buku, tulis di laptop, kumpul teman yang rajin. Kalau karena ada yang jelek tulisannya biasa bikin malas baca, itu tulis di pokoknya bikin catatan bagaimana lah enaknya Anda. Karena kalau selalu itu dibaca, akhirnya dihafal. Nah, begitu. Saya itu berharap sekali kita lebih maju dari Umi. Paling tidak kardionya lah, supaya saya bisa sedikit besar-besar kepalaku kalau ketemu mahasiswa-mahasiswa lebih pintar jangan mahasiswaku, gitu ya. Nah, baik. Nah, sekarang saya akan memberikan kuliah mengenai kardiomiopati. Jadi kalau gagal jantung itu jelas penyakitnya dari jantung kiri, kalau kor pulmonal jelas dari paru, maka kardiomiopati ini tidak jelas di mana-mana. Tidak jelas. Artinya bisa tiba-tiba orang yang masih muda, tidak ada penyakit jantung sebelumnya, tiba-tiba kardiomiopati. Karena tidak jelasnya itu, maka kita kepoi segala macam kelakuannya. Misalnya kita tanyalah tentang alkoholnya, kita tanya tentang narkobanya, kita tanya tentang free sex-nya. Karena itu semua mempengaruhi. Lihat profil pasien, tidak mungkinlah dia nakal, tidak mungkinlah narkoba dan seterusnya. Oh, tanyakan dia wanita muda. Oh, tanyakan kapan mungkin barusan melahirkan, Bu. Karena kita tahu bahwa ini juga bisa disebabkan oleh hormonal. Gitu. Atau tiba-tiba dia karena demam saja dia bisa langsung besar jantungnya. Kita mungkin bisa perkirakan, oh mungkin ini karena infeksi virus. Karena virus itu yang istilahnya kalau orang Makassar bilang kala-ala aneh. Bisa tiba-tiba jantung yang ramping itu bisa menjadi dilatasi. Toh? Atau orang-orang yang habis kemo, itu juga bisa. Nah, itu makanya ini disebut kardiomiopati karena dia adalah sekumpulan penyakit miokardium. Jadi ini adalah penyakitnya otot jantung yang kemudian menyebabkan macam-macam perubahan fisiknya, perubahan anatomi. Bisa dia membesar, dilatasi, bisa dia menebal, atau bisa dia tidak membesar, tidak menebal, tapi ternyata di antara ototnya ini ada jaringan yang bukan seharusnya di situ. Nah, itu ya. Itu sebetulnya kardiomiopati. Dia lebih kepada memperjelas bahwa etiologinya itu sebenarnya tidak jelas, tapi kebanyakan adalah karena kausa genetik, terutama kalau yang kardiomiopati obstruktif hipertrofik itu memang semua kausanya adalah karena genetik, tapi yang lain-lain ada juga ya. Oke. Nah, bisa dia kardiomiopati itu bisa dia bersifat primer, bisa dia bersifat sekunder. Toh, jadi kalau misalnya dia bersifat primer itu tadi karena kelainan genetik, maka terjadi kelainan miokardium, misalnya restriktif atau hipertrofik. Itu karena memang dari situnya dari sananya. Tapi bisa juga kelainan yang bersifat sekunder. Misalnya dia dari hormonal, misalnya peripartum. Dia karena toksinnya itu misalnya karena rokok, atau dia bisa karena dia diabetik awalnya, atau dia bisa karena CKD, karena ada yang disebut juga kardiomiopati uremicum. Nah, itu artinya ada penyakit lain sebelumnya yang membuat dia menjadi kardiomiopati. Kemudian kalau secara morfologi ada yang disebut kardiomiopati dilatatif, kemudian kardiomiopati hipertrofik, kardiomiopati restriktif, dan ada yang namanya ARVC. Nah, untuk level dokter umum, maka yang perlu dikuasai adalah dilated, hipertrofik, dan restriktif kardiomiopati. Ini pun level pertanyaannya nanti baik blok maupun MKDU itu hanya sampai diagnosis. Artinya kalau sampai diagnosis tahu etiologinya, tahu patofisiologinya, tahu temuan anamnesisnya, tahu temuan pemeriksaan fisiknya dan pemeriksaan penunjangnya sehingga bisa memberikan diagnosis yang kemungkinan diagnosis. Karena untuk mendiagnosis dilated, hipertrofik, restriktif itu perlu pemeriksaan eko. Sementara eko adalah pemeriksaan yang untuk Anda levelnya 2. Ya,
tidak dituntut untuk menguasai secara mandiri, melakukan dan interpretasi, tidak dituntut. Ya, tapi nice to know saja, harus hanya memahami. Nah, pertama, dilated cardiomyopathy dulu, dilated cardiomyopathy. Jadi normalnya jantung ini seperti ini, ya. Ini atrium kanan, ventricle kanan. Ventricle kanan memompa darah ke arteri pulmonal masuk ke pulmo. Toh? Kemudian ini adalah atrium kiri di sini masuk ke ventricle kiri. Kemudian dia memompa darah masuk ke sistemik. Nah, yang perlu Anda perhatikan bahwa memang dalam keadaan normal otot ventricle kiri itu memang lebih tebal, ya, lebih tebal karena dia memang fungsinya untuk kontraksi sistemik, ya, fungsinya untuk kontraksi sistemik. Nah, pada saat dia menjadi kardiomyopati dilatatif, maka lihat dia menjadi tipis dan besar. Jadi kalau kita lihat sebetulnya ya, kalau eko itu ventricle kiri dengan ventricle kanan ini karena dipotong cara motongnya memang kayak melintang seperti ini, maka tampak kayak ventricle kanan lebih besar, tapi aslinya ventricle kiri ini lebih besar daripada ventricle kanan aslinya. Tapi pada saat dia menjadi kardiomyopati dilatatif, maka ventricle kiri yang harusnya lebih tebal dari ventricle kanan, maka kayak sama aja besarnya, membalon semua. Jadi kalau dia dilatasi ventricle kirinya, dilatasi ventricle kanannya. Jadi yang paling sering memang adalah dia dilatasi ventricle kirinya dulu. Kemudian ada juga yang bersamaan dilatasi ventricle kiri maupun ventricle kanannya. Kemudian ikotomi dilatasi ini atrium kiri maupun atrium kanan, ya. Jadi ini bedanya. Jadi nah, kalau ditanya lagi, kardiomyopati dilatasi ini di antara 3 kardiomyopati tadi ini yang paling banyak kejadiannya, ya. Ditandai dengan apa? Dilatasi dari ventrikel kiri maupun kanan dan penurunan kontraksi tanpa adanya penyakit PJK, hipertensi, katup dan kongenital. Karena kalau ada PJK, hipertensi, katup atau kongenital, maka jatuhnya dia istilahnya adalah gagal jantung, bukan kardiomyopati. Ya, seperti yang disebutkan tadi, bisa karena genetik, toh bisa karena idiopatik, tapi bisa juga karena kausa lain, misalnya inflamasi, terutama inflamasi virus. Kemudian bisa karena toksin, misalnya karena paparan alkoholisme kronis. Misalnya dia dari muda, saya pernah dapat pasiennya itu dari umur SMP dia sudah minum alkohol, kemudian hampir tiap hari dia minum alkohol sampai dia kayak umur kuliah begitu. Anggaplah 10 tahunan dia terpapar terus dengan alkohol. Itu juga bisa. Kemudian atau pasien-pasien yang post kemo. Jadi nanti itu kalau ada pasien atau keluarga nauzubillah min zalik mau kemo, memang disarankan untuk pemeriksaan eko dulu supaya bisa dilihat data dasar jantungnya, data dasar jantungnya, fungsi sistoliknya, fungsi diastoliknya kiri maupun kanan. Karena ada beberapa agen kemo itu menyebabkan kardiomyopati, misalnya doxorubicin atau trastuzumab itu bisa. Kemudian atau penyakit-penyakit otot lah, kayak misalnya distrofi muskular atau myotonik. Nah, jeleknya ini kardiomyopati, selain dia memberikan gejala seperti gagal jantung, dia juga mematikan. Kenapa mematikan? Karena dilatasi ini semua ventrikel maupun atrium, maka terjadilah kayak fibrotik di mana-mana. Sementara fibrotik itu yang kemudian mendasari adanya kayak kekacauan, gangguan konduksi listrik di situ.
Akhirnya listrik itu muter-muter di antara fibrotik dan kemudian itulah yang menyebabkan aritmia. Jadi kalau ada pasien tak kardiomiopati itu paling lama kalau saya ya selalu dapat pasien kardiomiopati dengan fungsi sistol kurang dari 20 itu biasa paling lama saya lihat setahun dikontrol dan kemudian lama-lama dia tidak kontrol, artinya dia sudah meninggal ya. Karena dia progresivitasnya itu cepat. Dia gagal jantung kayak gagal jantung dulu kayak gagal jantung lama-lama itu kayak tidak membaik, beda dengan gagal jantung yang kita obati dengan baik bisa jadi dia kayak stabil. Tapi kalau kardiomiopati ini tidak ada stabilnya ya. Saya sekarang itu merawat 2 kardiomiopati. Yang pertama kardiomiopati alkoholik, yang kedua kardiomiopati peripartum. Nah, kalau yang kardiomiopati peripartum itu 30% pasien kardiomiopati peripartum bisa balik. Yang penting selama kurun waktu 1 bulan sebelum kapan disebut kardiomiopati peripartum? Itu kardiomiopati yang terjadi 1 bulan sebelum dia partus dan 5 bulan setelah partus. Nah, kalau diobati dengan baik 30% bisa balik. Tapi ada juga yang betul-betul dia permanen. Nah, seperti yang pasien saya di pneumonia ini, setiap 10 hari dia balik lagi masuk rumah sakit karena dia udem anasarka. Kenapa udem anasarka? Karena tidak bisa keluar pipisnya. Kenapa tidak bisa keluar pipisnya? Karena hipoperfusi ginjalnya. Dan kemudian dia terjadi mikongesti sistemik. Begitu. Nah, itu pasien tidak akan hilang sesaknya. Tuh. Tidak akan pernah hilang sesaknya. Bayangkan fungsi sistol itu paling sedikit 55%. Jadi normalnya lah kalau kayak kita masih muda ini 70%. Bayangkan itu kalau misalnya darah masuk jantung 100 cc. Darah masuk jantung 100 cc, kemudian karena fungsi jantungnya bisa memompa 70%, maka darah itu yang keluar 70 cc misalnya. Tertinggal 30, datang lagi 100 cc, 130 terpompa 70%. Jadi dengan pompa seperti itu tidak terjadi kongesti paru. Toh? Tapi kalau misalnya dibalik fungsinya cuma 20% misalnya, masuk darah 100 cc, yang dipompa 20%, tinggal 80, masuk lagi 180 dikali cuma 20 cc, mungkin sekitar 30 cc, tertinggal lagi sekitar 150 cc, dan seterusnya banyak begitu, akhirnya terjadi kongesti paru, dan kemudian lama-lama terjadi kongesti sistemik, begitu seterusnya. Makanya kenapa ini kardiomiopati itu disebut dia large cause, karena itu tadi dia readmisinya sebentar-sebentar opname, sebentar-sebentar opname. Ya, 1 kali opname tentu kan ada namanya biaya ruangan, ada biaya foto, ada biaya laboratorium, biaya dokter, biaya perawat. Dan belum lagi untuk pasien seperti ini, terapi definitifnya adalah ganti ganti jantungnya. Ya, ganti jantungnya. Kalau orang cerita ganti ginjal itu bisa sampai MM-an, ini berapa M ini kalau jantung yang mau diganti. Untungnya di Indonesia tidak ada, ya. Bisa bangkrut nanti BPJS ini kalau ada gagal transplantasi. Ya, oke. Kemudian, nah ini tadi yang saya bilang etiologi. Ada yang primer sifatnya, yang betul-betul dari jantungnya, dari sananya memang, dari cetakannya. Itu yang disebut dengan idiopatik atau karena dia genetik. Istilahnya kalau genetik itu keluarganya memang begitu juga. Misalnya ditanya, ada kakaknya meninggal mendadak usia muda? Iya, kenapa? Besar sekali jantungnya dok. Oh ini, berarti dia familial atau genetik. Tapi ada yang sifatnya sekunder, misalnya karena inflamasi yang tadi saya sebutkan, atau yang non-inflamasi. Ya, yang inflamasi misalnya infeksi virus, yang non-inflamasi misalnya itu alkohol, peripartum. Kemudian yang toksik. Ya, oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Halo? Halo? Ada yang nonton ini kasihan Zoom. Sekalinya saya bicara sendiri mati meja. Tidak mandi tomma kak, bicara sendiri tomma kak. Oke. Oke, sekarang patogenesisnya. Jadi semua hal-hal tadi, mau idiopatik,
mau genetik, mau inflamasi, mau toksik, atau karena metabolik, misalnya pasien-pasien hipotiroid atau hipokalsemi, itu intinya dia merusak memang miositnya, ya, miositnya. Kemudian injury miosit inilah yang kemudian menyebabkan perubahan dari mulai dari tingkat molekuler sampai anatomi. Ya, tunggu dulu nah. Oke, kita lanjut deh nah. Jadi adanya cedera miosit ini yang kemudian dia akan menyebabkan serangkaian proses. Terutama itu adalah proses inflamasi, ya. Proses-proses yang sifatnya molekuler. Intinya, kalau ada cedera miosit, awalnya kontraktilitasnya dulu yang berkurang. Kontraktilitasnya yang berkurang menyebabkan karena kontraktilitasnya ini menurun, jantung tidak bisa pompa dengan baik, maka kardiak outputnya itu menurun. Volumenya itu menurun. Nah, karena volumenya menurun itu, maka seperti yang kita tahu ada namanya mekanisme Frank-Starling. Toh, jadi ada upaya untuk membuat walaupun sedikit ini volume sekuncup, mereka berkompensasi. Toh, yang pertama itu, kalau misalnya hipoperfusi ke ginjal karena kurangnya volume sekuncup, dia hipoperfusi ginjal. Ginjal nih baca nih, wah kurang nih cardiac output. Maka ada peningkatan sistem renin. Jadi renin, angiotensin itu semua diaktifasi. RAAS, renin, angiotensin, aldosteron itu diaktifasi. Apa akibatnya? Produksi angiotensinogen 2 meningkat. Kalau produksi angiotensinogen 2 meningkat, maka terjadi vasokonstriksi. Terjadi vasokonstriksi. Akibatnya apa? Kalau terjadi vasokonstriksi, maka jantung itu berusaha mau melawan afterload yang tinggi. Akhirnya lama-lama terjadi perubahan anatomi. Yang tadinya cuma perubahan fungsi, terjadi perubahan anatomi. Perubahan anatominya itu apa? Berupa kayak dilatasi. Kemudian kita tahu juga angiotensinogen 2 ini selain dia bersifat vasokonstriktor, dia juga sifatnya retensi cairan. Nah, kalau dia retensi cairan, maka terjadi peninggian volume, terjadi peninggian volume. Tapi ini tidak disertai dengan peningkatan kontraksi. Artinya kayak tersimpan saja itu darah. Ada volume tapi tersimpan itu darah. Akibatnya apa? Terjadi kongesti paru dan kemudian terjadi kongesti sistemik. Nah, kemudian dilatasi jantung ini lama-kelamaan dia semakin besar, semakin besar. Katup-katup itu tidak bisa ketemu dengan baik. Misalnya trikuspid atau mitral, ya, tidak bisa ketemu dengan baik antara trikuspid mitralnya. Katup trikuspidnya, kalau yang dikira katup mitralnya. Nah, ini semua nih yang bikin nanti keluhan sesak nafas karena misalnya regurgitasi mitralnya. Dan kemudian terjadilah manifestasi klinis. Karena kardiak outputnya kurang, maka yang ada adalah dia mudah lelah. Kemudian sakit kepalanya karena hipoperfusi otaknya. Dia hipoperfusi otak. Kemudian kalau terjadi yang tadi saya bilang ada kongesti paru, maka dia gampang sesak. Baik dia dyspnea on effort, dyspnea pada saat kerja, dyspnea pada saat baring terlentang, atau paroxysmal nocturnal dyspnea. Kemudian terjadi kongesti sistemik. Kalau yang kongesti sistemik itu maka terjadi edema
asites, atau kadang pasien merasa bahwa perutnya tambah besar atau berat badannya gampang meningkat. Padahal makannya begitu-begitu Ji. Nah, yang ini tadi yang dijelaskan bahwa ada injury myosit, kemudian terjadi penurunan kontraktilitas, terjadi penurunan stroke volume. Nah, di sini terjadi mekanisme Frank Starling, ada upaya untuk bagaimana supaya stroke volume ini menurun, penurunan stroke volume ini tidak terlalu mempengaruhi sistemik, tidak mempengaruhi sistemik. Tapi Frank Starling ini lama-lama kan tidak bisa lagi kompensasi, lama-lama dia kalah, akhirnya tetap saja terjadi penurunan cardiac output. Nah, penurunan cardiac output ini yang menyebabkan ini tadi fatigue, lemah, ya, sakit kepala karena hipoperfusi otak misalnya. Kemudian karena terjadi itu tadi yang kayak retensi sih, kayak akumulasi cairan, terjadi LV dilatasi, ini yang kemudian menyebabkan mitral regurgitasi. Kemudian ini yang menyebabkan peningkatan tekanan ventrikel, menyebabkan kongesti paru, dyspnea ortopnea dan Rales, dan kemudian kongesti sistemik, edema, asites, dan peningkatan JPP. Jadi kalau yang di sini manifestasi klinis saja, sesak, mudah lelah, sakit kepala, atau edema, kakinya bengkak, atau seluruh badannya bengkak, atau berat badannya meningkat. Ini gejala klinis. Kemudian dari pemeriksaan fisik, nah itu tadi karena yang low cardiac output itu tentu dia akan takikardi sebagai mekanisme kompensasi. Kemudian terjadi penurunan tekanan darah maupun tekanan arteri. Kemudian akralnya itu menjadi dingin, dan pada kasus-kasus lanjut terjadi pulsus alternans, ya, kadang besar nadinya, kadang kecil nadinya. Kemudian untuk kardiaknya tentu terjadi kardiomegali. Nanti kalau misalnya dipalpasi terjadi pergeseran ictus cordis yang seharusnya di mid clavicular sinistra ICS 5 ini mungkin bergeser 2 cm ke lateral atau dia ke bawah, dan kemudian terjadi bunyi S3, bunyi tambahan S3, atau terjadi bunyi murmur regurgitasi, entah itu mitral ataupun tricuspid. Kemudian untuk yang kongesti pulmonum, maka akan didapatkan pemeriksaan fisik berupa ronghi atau pekak di basal paru karena adanya efusi pleura. Kemudian untuk kongesti sistemik, kita dapatkan peningkatan JPP, hepatosplenomegali, hepatojugular reflux, asites, dan edema perifer, misalnya edema peritibia. Nah, untuk pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan penunjang, karena terjadi dilatasi atau regangan jantung, maka tetap yang spesifik pemeriksaan laboratorium adalah BNP atau NT-proBNP. Kalau troponin level ini memperlihatkan adanya injury miokard. Nah, kemudian untuk fototoraks, selain kardiomegali, mungkin kita akan dapatkan tanda-tanda kelainan paru. Kalau misalnya dia tahap awal, sekitar peningkatan kemarin yang saya terangkan tentang kateterisasi jantung kanan yang kita sebut PCWP atau tekanan baji kapiler, yang kita bisa ukur dengan kateterisasi jantung kanan yang normalnya 4 sampai 12, maka kalau terjadi 13 sampai 18 dalam tahap ringan, maka terjadi redistribusi vaskular paru. Apa itu redistribusi vaskular paru? Kita kadang istilahkan sefalisasi, kadang kita istilahkan kongesti pulmonum. Berupa apa? Jadi vena-vena itu yang sebelah sini ini tidak terlalu jelas. Vena-vena di sini itu dia semakin jelas. Jadi kayak sefalisasi, dia kayak naik ke atas begini, kayak pipa naik ke atas. Itu artinya sudah terjadi redistribusi. Kemudian yang tahap lanjut, misalnya PCWP-nya antara 18, jadi kalau yang redistribusi 13 sampai 18 mmHg, kalau yang 18 sampai 25 terjadi Kerleby lines. Nanti lihat Google, Kerleby lines itu merupakan edema interstisial, itu sudah tahap sedang. Dan kemudian yang tahap parah itu kalau terjadi edema alveolar.
Edema alveolar itu menandakan PCWP-nya lebih dari 25. Nah itu kayak ini nih, kayak bed wings, butterfly, konsolidasi lah di pertengahan paru-paru ini. Nah, hal-hal lain yang bisa kita temukan kelainan paru bisa berupa efusi pleura, ya, selain kardiomegali ya. Oke. Nah, untuk fotonya, untuk EKG-nya sendiri, kalau tahap awal hanya terjadi gagal jantung kiri, dalam hal ini dilatasi jantung kiri atau hipertrofi jantung kiri, maka kita mungkin akan dapatkan tanda-tanda LVH, ya, tanda-tanda LVH. Kalau tanda-tanda LVH itu bisa berupa seperti ini, ada T inversi atau ST depresi di V5 V6 itu misalnya. Yang kedua, ada voltasenya tinggi-tinggi kayak ini nih, voltasenya tinggi-tinggi. Kemudian yang ketiga, aksisnya mungkin ke kiri, kalau ini kan masih aksisnya ke kanan. Kemudian yang keempat, ada abnormalitas atrium kiri berupa P mitral. Dan kemudian yang kelima, QRS-nya lebar-lebar. Nah, itu kalau kiri. Kalau kanan malah yang V1 V2 ada R-nya tinggi. Tapi kalau yang kardiomiopati, maka kiri kanannya yang kena. Maka gambaran EKG-nya itu tidak spesifik lagi kiri atau kanan, tapi kadang dia kayak gabungan. Ini kalau mau dilihat apakah ini kanan, ini bisa saja kanan karena R-nya lebih tinggi daripada S-nya. Tapi kalau dilihat voltasenya tinggi-tinggi dan kemudian aksisnya tidak ke kiri, tidak ke kanan misalnya, berarti ini adalah gambaran hipertrofi biventrikular. Jadi kalau hipertrofi biventrikular, kita dapatkan gambaran LVH dan mix dengan gambaran RVH. Maka itu disebut dengan hipertrofi biventrikular. Kemudian pemeriksaan lanjutan yang bisa disarankan adalah kalau misalnya selain sesak, pasien merasa bahwa terjadi gangguan irama. Nah, kalau EKG-nya tidak mendapatkan gangguan irama tersebut, kita bisa rekomendasikan Holter. Apa itu Holter? Sama dengan pemeriksaan EKG, cuman kalau pemeriksaan EKG itu sifatnya resting saja, misalnya cuma direkam 1 menit. Sementara Holter itu perekamannya berlangsung bisa 1 hari, bisa 3 hari, bahkan bisa 1 minggu, tergantung permintaan kita. Kalau misalnya dia merasa bahwa tiap hari saya ini ada gejala berdebar, maka permintaan Holternya sehari saja cukup, karena tiap hari. Tapi ada yang dia bilang 1 minggu dok, ada kira-kira muncul. Nah itu berarti kita minta Holter perekaman 7 hari. Tapi kalau dia bilang kadang-kadang dok, kadang itu 1 bulan, ya tidak mungkin dia memakai Holter monitoring selama 1 bulan. Yang ada adalah kita minta dia diimplan, ditanam alat recorder, loop recorder, itu disebut ILR, implantable loop recorder. Itu saking canggihnya itu dunia jantung saat ini, dunia jantung zaman now. Nah, kenapa ada Holter monitoring? Karena itu tadi yang saya bilang, karena fibrotik di mana-mana, sudah tidak homogen jaringannya akibat injury miosit, maka banyak fokus-fokus gangguan listrik di situ yang kemudian menyebabkan ventrikular aritmia. Dan gangguan listrik atau gangguan irama jantungnya orang kardiomiopati itu mematikan karena rata-rata adalah VT-VF, ya. Jadi kalau ditanya apa komplikasi paling besarnya itu kardiomiopati, bukan gagal jantungnya, ya, bukan gagal jantungnya, tapi aritmia yang mengancam jiwa, VT atau VF, ya. Jangan sampai jatuh dalam kondisi kardiomiopati. Hati-hati kalau keseringan stres, karena ada kardiomiopati yang disebut dengan takut subo. Takut subo itu lazim disebut broken heart kardiomiopati. Kenapa disebut broken heart? Karena orang-orang yang terlalu stres itu, terutama kayak ditinggal pacar, yang kayak dia baper banget, itu dia bisa kardiomiopati. Dan itu bukan isapan jempol. Saya pernah dapat pasiennya dan masih kerabatnya dosen kita, Dr. Wery. Itu dia saya tidak tahu ya, dia kemarin itu stres karena sekolah atau apa pasienku ini, dan dia menjadi kardiomiopati. Ketemu saya itu IF-nya 18%. IF-nya 18%, dan kemudian
apa saya partus atau apa, saya miss pasien ini, yang ada dia itu ngirim undangan ke WA saya, undangan apa itu, undangan digital mungkin namanya. Jadi undangan ke saya, dia mau menikah. Jadi dia mau menikah kalau saya tidak salah itu 8 Juli dan dia meninggal 30 Juni karena aritmia. Gitu ya. Jadi jangan sampai stres. Kalau stres, kita ingat lagunya Rhoma Irama, cinta seadanya saja, benci seadanya saja, seperlunya saja, stres seperlunya saja. Kalau mau stres silahkan, tapi seperlunya saja. Ingat, sayangi jantung Anda. Kalau mau stres, ingatlah itu takut subuh. Ya, kardiomiopati. Nah, selanjutnya apa yang bisa memperjelas gambaran kecurigaan kita tentang kardiomiopati, yaitu eko. Karena kenapa? Eko ini dia bisa melihat katupnya. Kayak ini ada katup mitral, ini ada katup trikuspid. Yang kedua, dia bisa melihat ruangan jantungnya. Atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kiri, ventrikel kanan. Kemudian yang ketiga, dia bisa melihat fungsinya. Ada nanti perhitungannya di sini, bisa melihat kayak ini ejeksi fraksi atau fraksi ejeksi. Fraksi ejeksi memperlihatkan kontraktilitasnya ini jantung normal atau tidak. Kemudian yang keempat, dia bisa memperlihatkan gerakannya, karena orang kardiomiopati itu tampak gerakannya jantungnya mulai dari hipokinetik sampai akinetik. Kalau PJK, penyakit jantung koroner, karena sifatnya regional akibat vaskularisasi, maka dia bisa itu hipokinetik bagian apexnya saja, atau bagian basalnya saja, atau bagian medianya saja. Itu pun bisa di inferior, lateral, posterior. Toh, di situ aja sifatnya regio. Tapi kalau kardiomiopati semua ini hipokinetik, bahkan ada yang akinetik, tidak bergerak sama sekali. Saking tidak bergeraknya, maka ejeksi fraksinya itu bisa sampai 4%. Saya pernah dapat pasien baring saja, kasihan, 4%. Saking tidak adanya itu kontraksi jantungnya, di mana-mana darahnya trombus. Jadi sepanjang tungkainya darahnya trombus karena tidak ada aliran darah. Bagaimana mau ada aliran darah? Karena tidak ada cardiac output yang keluar, ya. Nah, ini darah kalau dia tinggal sebentar dia menjadi trombus. Nah, ini namanya global hipokinesia dan dilatasi. Jadi saya ulang, apa yang kelihatan dari eko yang jelas dilatasi seluruh ruang jantung. Toh? Yang kedua, kontraktilitasnya menurun, akhirnya terjadi global hipokinesia. Karena tidak kontraksi, maka terjadi penurunan IF yang besar. Yang seharusnya di atas 55%, maka kardiomiopati itu kurang dari 45%. Kemudian karena besar ini jantung, maka tidak ketemu ujung-ujungnya ini mitral ataupun trikuspid, maka terjadi regurgitasi mitral ataupun regurgitasi trikuspid yang sifatnya sekunder. Kemudian masanya jantung ini juga bisa dihitung oleh mesin eko, akan terlihat berapa beratnya atau ototnya ini jantung, sehingga nanti kita ada kesimpulan bahwa terjadi hipertrofi ventrikel kiri yang sifatnya eksentrik maupun konsentrik. Eksentrik untuk kardiomiopati dilatatif dan konsentrik untuk kardiomiopati obstruktif. Artinya kalau eksentrik dia itu menipis sehingga dia kayak menggembung keluar. Kemudian kalau yang hipertrofik dia tidak membesar kelihatan dari luar, tapi dia menebal ke dalam, gitu ya. Ada pertanyaan? Sebentar dulu deh, nah saya izin balas WA dulu ya. Sampai dok, ya dok. Oke, selanjutnya ada pemeriksaan yang lebih canggih lagi. Anda tidak mesti mengetahui
hal seperti ini ya, tapi untuk orang-orang yang dengan unlimitasi, tidak ada batasan dana, maka bisa menempuh yang radionuklir. Tapi ini semua bukan pengobatan ya, ini bukan pengobatan, ini semua cuman pemeriksaan penunjang yang sebetulnya kalau dengan echo itu sudah cukup. Nah, kalau kayak ini nih bisa memperlihatkan volumenya, bisa memperlihatkan IF-nya, bisa memperlihatkan abnormalitas gerakannya, padahal echo sudah cukup. Kemudian untuk angiografi koroner ini biasanya untuk mengeksklusi bahwa ini bukan karena penyakit jantung koroner. Jadi kalau dia PJK maka terjadi stenosis toh, tapi kalau kardiomiopati malah koronernya baik-baik saja seperti ini, normal-normal saja, mentong kardionya miositnya yang bermasalah, bukan karena arteri koronernya yang bermasalah ya. Ini biasanya untuk mengeksklud apakah dia gagal jantung atau dia karena kardiomiopati. Nah, sebetulnya kalau mau lebih tahu bukan maksudnya definitif bahwa dia kardiomiopati adalah biopsi endomiokard. Tapi ini terlalu invasif karena tetap dilakukan prosedur kateterisasi, dimasukkan alat di bagian ventrikel kanan misalnya, kemudian dibiopsi. Nah, saya pernah mengerjakan biopsi ini, itu yang diambil hanya seperti mungkin kayak biji selasih begitu. Itu sudah banyak sekali tuh, tidak bisa dibedakan antara bukan biji selasih kayak seed apa itu yang untuk diet itu begitu kecilnya. Itu kita ambil 3 tempat dan prosedurnya lama. Kita setengah mati juga karena membengkok-bengkokkan kateter itu dan kemudian mencubit. Itu yang susah. Dan pas keluar ternyata tidak ada daging yang tercubit, yang ada cuma gumpalan-gumpalan darah. Ulang lagi gitu ya. Jadi ini kadang untuk orang luar mungkin ini memungkinkan ya. Tapi kalau di harapan kita untuk pasien-pasien ARVC yang tadi itu ada takiaritmia yang mengancam jiwa tapi tidak tahu kausanya apa, echo tidak memadai, CT kardiak tidak memadai, maka biopsi terpaksa dikerjakan. Dengan itu tadi konsekuensi prosedur mahal, lama dan penuh dengan radiasi ya. Oke. Kemudian manajemennya ya sama dengan gagal jantung. Cuman kalau ini kardiomiopati karena kurangnya kontraksi dan kemudian itu tadi yang terjadi gangguan irama jantung, misalnya aritmia, fibrilasi atrial, maka pasien-pasien ini memerlukan antikoagulan ya, antikoagulan. Kalau yang ke bawah-bawah ini sifatnya sesuai dengan kondisi pasien. Misalnya kalau dia dengan inflamasi atau infeksi ya antibiotik. Yang lain-lainnya ini masih kontroversi. Yang jelas bagaimana supaya dia jantungnya baik, tidak ada jalan lain, transplantasi. Itu sudah yang terapi definitifnya ya. Baik. Sekarang saya masuk di kardiomiopati hipertrofik. Nah, kita lihat lagi. Kalau normalnya sama yang tadi ini, tebal jantung kiri memang tebal, tapi kalau lihat kardiomiopati hipertrofik, ini sangat tebal. Saking tebalnya kayak jantung ini isinya otot semua. Akibatnya apa? Kafumnya ini kecil. Karena kafumnya kecil, maka tentu nanti ini pengisiannya terganggu. Sedikit yang bisa masuk sini, dan kemudian kalau dipompa sedikit juga yang bisa masuk ke sini. Belum lagi ada yang namanya ini nih. Ini leaflet anterior dari mitral. Kalau dia kontraksi, dia ini mengarah ke sini, ini kadang tertutup kini aortanya. Ya, itu yang disebut dengan hipertrofi obstruktif. Ya, saking tebalnya tidak ada darah yang bisa masuk ke aorta, bukan karena ininya yang sempit, tapi karena yang di sininya yang sempit. Maka nanti itu dia kausanya banyak manifestasi kliniknya lebih banyak bersifat yang low output. Jadi kapan disebut kardiomiopati hipertrofik atau HCM? Kalau dia obstruktif disebut HOCM atau HOCM. Nah,
kalau terjadi penebalan tapi tidak dilatasi ventrikel kiri tanpa adanya penyakit lain. Jadi bukan karena hipertensi, bukan karena stenosis aorta, atau bukan karena atlet heart. Artinya orang atlet itu memang besar jantungnya karena dia latihan terus toh, jadi dia ototnya bukan cuman otot luarnya yang besar, otot jantungnya juga besar. Kalau ditemukan hipertrofik seperti ini dan kemudian kita bisa exclude bukan hipertensi, bukan AS, bukan atlet, maka ini sudah tergolong hipertrofi kardiomiopati. Nah, kalau genetiknya ini hipertrofi kardiomiopati, boleh dibilang rata-rata itu adalah karena pengaruh genetik ini, ya, pengaruh genetik atau pengaruh penyakit neuromuskular, ya. Ini kalau di soal sendiri jarang ditanyakan etiologi hipertrofi. Yang paling sering ditanyakan etiologi pada kardiomiopati dilatatif. Nah, ini patogenesisnya. Karena terjadi penebalan otot jantung yang seperti ini, yang tadi saya bilang terjadi gangguan pengisian. Kalau terjadi gangguan pengisian, itulah yang disebut dengan disfungsi diastolik, disfungsi. Tapi kontraksinya kuat, tidak ada malah kalau kita hitung ini fungsi sistoliknya atau IF-nya bahkan dia lebih dari normal. Kita biasa bilang upper normal, ya. Kemudian karena ini tebal sekali terjadi obstruksi LVOT. Jadi ini left ventricular outflow. Jadi tempat keluarnya LV malah terjadi obstruksi kayak seperti ini. Ya, karena saking tebalnya ini bisa ketemu anteriornya mitral dengan ototnya jantung. Nah, akibatnya apa? Terjadi sindroma low output. Kalau dia sedikit ke otak dia sinkop, sedikit ke miokard dia angina, exercise intolerance, dyspnea. Kadang dia mati mendadak seperti itu atlet-atlet, ya, karena dia misalnya dia habis cetak gol, dia tiba-tiba bahagia sekali, dia takikardi. Karena terjadi takikardi, sudah ototnya bikin gangguan pengisian, tambah lagi takikardi, tidak ada waktu untuk mengisi, maka tidak ada CO-nya, langsung mati. Tidak ada aliran darah sama sekali. Bedakan antara cardiac arrest dengan heart attack. Kalau cardiac arrest itu tidak ada memang darah yang keluar dari jantung, itu cardiac arrest. Kemudian kalau yang heart attack ada darah yang keluar dari jantung tapi tidak memadai ke koroner, tapi yang lain kena. Misalnya organ lain itu ada aliran darah. Makanya orang dengan heart attack itu sadar karena masih ada darah yang naik ke otak. Tapi kalau yang cardiac arrest memang tidak ada darah yang terpompa, maka yang tidak ada yang naik ke otak, artinya akhirnya dia langsung penurunan kesadaran bahkan mati mendadak. Nah, ini pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisiknya itu kadang kita temukan peningkatan JPP juga akhirnya. Kemudian ini terutama itu kita akan meraba ictus cordis karena saking kuatnya itu kontraksinya, ya. Kemudian seperti murmurnya orang aorta stenosis. Jadi kayak sistolik ejeksi murmur. Padahal bukan di aortanya yang bermasalah, tapi dari ototnya. Nah, kalau EKG-nya jelas karena dia di kiri, maka yang kita temukan adalah tanda-tanda hipertrofi ventrikel kiri. Apa tanda-tanda hipertrofi ventrikel kiri? Kalau di EKG ini kita akan dapatkan ini nih, LV strain. Jadi ada ST depresi atau T inversi yang terbatas di daerah kiri. Kalau kayak ini kan P5 V6 di daerah kiri, tapi karena saking tebalnya dia sampai di septal, ya, strainnya. Nah, termasuk di inferiornya. Jadi ini adalah tanda bahwa tebal sekali otot di sini. Yang kedua, voltasenya tinggi-tinggi. Voltase tinggi-tinggi. Kemudian yang ketiga, dia tidak terjadi perubahan aksis. Karena memang jantungnya tidak bergeser, cuman menebal saja.
ya. Jadi makanya ini aksisnya normal. Beda dengan yang hipertensi dia kardiomegali, kayak jantungnya itu lebih jatuh ke kiri. Nah kalau ini tidak, karena bentuk jantungnya itu normal aja. Nah ini yang ekonya, ini ada LA, ini ada LV. Ini tadi yang saya bilang, ada ini skematiknya, ada katup mitral yang menutup jalannya aorta. Ini nih kayak ini mitral nih, ini mitral, dia menutup jalannya dari ventricle kiri masuk aorta. Itu yang kita sebut dengan systolic anterior motion of mitral valve. Jadi ada SAM-nya. Nah jadi nanti kalau misalnya Anda punya pasien dengan kecurigaan hipertrofi kardiomiopati, maka Anda eko. Begitu Anda eko, datang lagi kembali pasiennya, memperlihatkan ini ekonya dok. Bisa baca bahwa oh kalau hipertrofi kardiomiopati, saya harus lihat ini nih penebalan ototnya, dan kemudian ada SAM-nya. Ya. Oke, itu gunanya. Jangan bilang kenapa kamu udah tahu semua. Ya, ada nanti suatu saat ada pasien itu karena sudah langganan dengan Anda, walaupun dia sudah berobat ke dokter jantung, tapi dia akan meminta keterangan dari Anda karena merasa Anda lebih akrab, mungkin lebih komunikatif. Dia takut bertanya sama dokter jantungnya, akhirnya dia bertanya ke Anda. Anda tidak boleh bilang, saya tidak tahu bu, tidak bisa. Karena ini kan levelnya 2, artinya Anda paham, cuman tidak mengerjakan dan tidak interpretasi. Nah, manajemennya nih, ini susah nih kalau kayak mau genetiknya yang mau diacak-acak. Yang jelas, untuk supaya dia ada tidak terlalu memburuk diastolik, fungsi diastoliknya, karena otot jantungnya ini menghalangi pengisian, maka otot jantungnya itu harus direduksi. Entah itu dengan dipotong, dengan pembedahan, diambil sebagian otot jantungnya yang tebal itu, atau ada namanya tidak dibedah tapi invasif juga, ada namanya ablasi alkohol ablasi. Ini saya pernah kerjakan juga. Alkohol ablasi itu dimasukkan alkohol 70%, ya, alkohol kayak alkohol murni begitu, dimasukkan ke arteri koronernya, tapi bukan arteri koroner utama, arteri koroner septal yang percabangan. Arteri koroner septal itu memberikan darah ke otot septumnya. Nah, itu sengaja dibikin infak. Caranya dengan menginjeksi alkohol. Kalau dia sudah infak, nanti yang septalnya saja itu yang akan menjadi fibrotik. Kalau dia sudah fibrotik, maka dia tidak terlalu tebal. Nah, jadi itu. Jadi caranya itu myomectomy bisa dengan pembedahan, bisa dengan ablasi alkohol. Jadi caranya mengirimkan alkohol itu dari mana? Dari kayak kateterisasi jantung kiri, dimasukkan dari arteri radialis, didorong naik sampai ke aorta, aorta masuk ke koroner, LAD, dari LAD dicari di mana cabang septumnya, di septumnya itu dimasukkan alkohol, biasanya 2 cc. Itu biasa diulangi 3 kali sampai pada saat kita kerjakan ada orang eko. Jadi orang eko ini kemudian melihat tebalnya ini otot. Jadi kalau misalnya, jadi pada saat kita injeksi langsung infak dia, maka langsung kelihatan penurunan tekanan di situ. Ya, jadi kayak ini anunya, gradiennya. Jadi yang di atas 50 itu ini bahasa eko, di atas 50 mm Hg itu dia diablasi misalnya. Dan kemudian pada saat masuk alkohol kita ini langsung diukur sama pemeriksanya, biasanya dia langsung turun sekitar 20 poin. Nah, kemudian yang kedua dengan obat-obatan, tapi obat-obatan ini tidak membuat jantung itu ototnya tipis, tidak. Kita hanya memperbaiki bagaimana supaya pengisian ventrikelnya lebih baik. Jadi kita atur supaya rate-nya itu, debaran jantungnya itu pelan. Jadi ada waktu ventrikelnya itu mengisi, gitu ya. Oke. Nah, ini yang tadi yang saya bilang surgical myomectomy. Jadi dibuka jantungnya,
kemudian dipotong ini ya, hasilnya nanti seperti ini. Atau diablasi. Diablasi ini Anda lihat, ini ada arteri koroner, ini LAD toh. Ini left main, ini LCX, ini LAD. Jangan bingung dengan kateterisasi deh, ini kan kita sesuai rekaman apa yang kita mau lihat. Anda kan hafalnya ini LAD, ini LCX, ini tidak. Kita lihat dari sisi yang lain supaya percabangan septalnya ini kelihatan. Jadi kalau Anda lihat ini percabangan 1, ini percabangan 2, ini percabangan 3. Nah, dibawa inilah kateter ke sini, kemudian diinjeksi di bagian percabangan 1. Diinjeksi. Begitu selesai, nah kelihatan hilang percabangannya ini. Toh, hilang cabangnya 1. Nah, kalau hilang cabangnya 1 ini, nanti fibrotik septumnya, karena yang percabang kita target memang yang percabangan kecil, jangan yang percabangan besar, nanti orang infak. Nah, sekarang yang ketiga, kardiomiopati yang restriktif. Kalau Anda lihat, dia tidak membesar ya, dia tidak membesar, dia tidak menebal. Apanya yang bermasalah? Nah, di dalam miositnya ini dia terisi oleh jaringan yang sifatnya kaku. Ya. Oke. Jadi kalau Anda lihat ini kayak warnanya begini, nah pada saat ini dia kayak mengkilap. Kenapa? Ini kayak sekedar simbolik saja, karena pada pemeriksaan eko memang dia ototnya lebih mengkilap karena bukan otot jantung yang isi. Dia lebih kepada kayak amiloid gitu. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini tampak normal, tapi di dalamnya ini adalah bukan jaringan miokard yang diselipi oleh bukan jaringan miokard. Oke. Nah, etiologinya macam-macam ya, bisa idiopatik, bisa familiar ya, bisa karena itu tadi infiltrasi dari amiloid atau sarkoid, sifatnya infiltratif. Nah, ini karena otot ventrikelnya kaku, maka terjadi penurunan fungsi baik diastol maupun sistol. Jadi kayak ini nih, terjadi penurunan pengisian ventrikel, berarti terjadi penurunan diastol. Karena terjadi penurunan pengisian ventrikel, maka outputnya nanti rendah. Karena outputnya rendah, maka kembali kayak tadi, terjadi low cardiac output yang menyebabkan dia misalnya weakness, fatigue, atau sakit kepala. Kemudian karena ini kaku, kontraktilitasnya ya tidak bisa, maka terjadi peningkatan tekanan di situ karena kaku. Maka sama yang tadi terjadi kongesti. Kongesti bisa kongesti paru, bisa kongesti sistemik ya. Nah, ini kembali yang tadi. Oke, kalau ini pemeriksaan fisiknya, tanda-tanda kongesti. Tanda-tanda kongesti yang tadi nih, kalau kongesti paru ada Rales, ada efusi. Kalau kongesti sistemik ada JPP, asites, dan edema. Nah, ini kalau kita lihat fotonya ya normal. Jadi tidak, kita bingung kenapa ini pasiennya kayak aneh begitu. Pas di foto ya tidak ada apa-apa. Cobalah mungkin eko. Kalau ekokardiografi maka gambaran khasnya bisa kelihatan. Apa itu? Karena ventrikel kirinya ini kaku, padahal tidak membesar, tidak tebal, tidak dilatasi, tapi dia ini normal kelihatan. Karena ini kaku, maka atrium itu akan berusaha memompa atau mengisi ventrikel yang kaku. Akhirnya lama-lama dia dilatasi. Maka biasa kita lihat tuh hampir sama besar ventrikelnya dengan atrium kirinya. Ya. Yang kedua, normal ventrikul normal ukurannya dan normal ketebalannya. Jadi tanda khasnya ini adalah atriumnya sama besarnya dengan ventrikelnya. Nah, oke. EKG tidak spesifik, tapi karena atriumnya membesar, seperti kita tak tahu bahwa kalau terjadi dilatasi atrium, maka terjadi perubahan jalur listrik di situ, muter-muter di situ bisa menyebabkan AF.
EKG-nya yang bisa AF. Nah, ingat EKG AF, P-nya tidak kelihatan, interval RR-nya tidak teratur ya. Kalau mungkin lihat sekilas kayak normal gitu, tapi kalau Anda lihat yang belakang-belakang sini, ini lebih cepat, kalau ini ke sini lebih lambat ya. Jadi khasnya AF itu P-nya tidak teratur ya, P-nya tidak kelihatan, samar, ini ada P semua ini, dan regulasi R ke R-nya tidak teratur. Ekokardiografi, LA dengan LV sama besar, LA dengan LV sama besar. Nah, kalau tata laksananya sama. Kalau dia dengan tata laksana gagal jantung, ingat kalau dia dengan kongesti maka ada diuretik. Dan ingat pilar utama tata laksana gagal jantung ACE, beta blocker, dan apa saat itu MRA, spironolakton misalnya. Kemudian kalau misalnya dia disertai AF, jangan lupa anti aritmianya bisa beta blocker, bisa digitalis, bisa amiodaron. Dan kemudian ingat lagi prinsip tata laksana AF ya, kontrol iramanya, kontrol lajunya, dan kemudian pencegahan stroke emboli dengan antikoagulan. Kemudian penyakit spesifiknya mungkin interna bisa lebih tangani tentang amiloidnya, sarkoidnya. Yang jelas untuk terapi definitif sebetulnya sama lagi transplant ya, transplant. Beda dengan yang hipertrofik bisa jadi potong ototnya, kalau ini memang ganti seluruhnya, ganti sel ini. Ganti sel. Kemudian diberikan device. Kemarin saya sudah jelaskan juga bahwa karena ini sering terjadi gangguan irama jantung yang sifatnya mematikan, maka ditanamkan device bisa defib sendiri. Kalau misalnya terjadi VT-VF, alatnya baca wah ini VT nih, ini VF nih, kemudian dia bisa defibrilasi sendiri ya. Oke, ini bagus, ini Dik, bagus kayaknya kita kumpul ini gambar-gambar animasi kartun seperti ini ya. Karikaturnya ini bagus. Yang hipertrofik ya ini dilatasi membesar. Kalau yang hipertrofik ini dia hipertrofik ini dia menebal ototnya. Kemudian kalau yang restriktif malah langsing, tapi lihat ini semuanya diisi oleh scar ya. Kalau yang hipertrofik disfungsi diastolik ya, bisa mati mendadak. Kalau yang dilatatif itu disfungsi sistolik ya, kontraksinya tidak kuat, bisa ngisi tapi tidak bisa mumpah. Kemudian yang restriktif disfungsi diastolik. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Kita bisa mandi nih sebelum tutorial. Ada pertanyaan, Dek? Ingat ya, pertanyaan soal nanti blog itu hanya sampai kepada diagnosis. Jangan repot-repot baca ininya. Jadi kalau misalnya Anda baca vignette badan kasus, Anda merasa bahwa ini misalnya kardiomiopati, misalnya Anda baca vignette toh bahwa ganggu bahwa ini misalnya kardiomiopati, Anda merasa nih bahwa vignette-nya nih kardiomiopati, tapi dia tanyakan tata laksana, berarti Anda salah rasa ya. Tidak mungkin kardiomiopati menanyakan tata laksana. Setting ulang kepalanya, berarti soal tadi itu bukan kardiomiopati, tidak mungkin. Pasti kita akan teliti sekali memberikan pertanyaan soal. Jadi kalau pertanyaannya kardiomiopati, tidak akan tanyakan tata laksana. Kalau tidak ada pertanyaan, Dek, saya cukupkan nah, mungkin mandi. Oke, bisa saya lepas? Oke, sampai jumpa hari ini kita seharian sama-sama. Silahkan bosan jilid 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Waalaikumsalam. Sampai dok, terima kasih banyak dok.